Di depan ada sebuah tebing setinggi lebih dari 100 meter. Dua tebing yang terhubung hanya dengan batang kayu yang rapuh. Dia melihat orang di belakang yang mengejar. Lara hanya harus melewati jembatan. Pengejar dari belakang buru-buru menembakkan tembakan. Lara pun terganggu dan terjatuh. Mencoba bergoyang di air untuk naik ke atas. Tapi air yang mengalir benar-benar tidak memberinya kesempatan. Dia kesulitan berenang di atas air. Dia menjulurkan tangannya tetapi batu itu sangat licin sehingga dia tidak bisa bertahan. Di depan Lara ada air terjun tapi untung di atasnya ada pesawat tua yang nyangkut. Ambil kesempatan untuk mengambil bagian ekor pesawat. Tapi arus begitu kuat sehingga Lara hanyut dan akhirnya dia memegang sayap pesawat. Melihat batu yang dibawa beberapa ratus meter, kaki saya gemetar terus. Tapi dia tahu bahwa ketakutan tidak dapat memecahkan masalahnya sekarang. Jadi dia mencoba untuk mengayun ke atas dan memanjat sayap pesawat. Tapi dia mengenali bahaya lain. Pesawat tua yang rusak ini entah sudah berapa tahun terkikis oleh sungai ini. Sekarang sudah berkarat begitu parah sehingga akan pecah dan jatuh ke bawah. Jelas situasi saat ini dia harus melawan keraguannya. Lara dengan lembut berdiri dan berlari cepat ke sisi lain. Ketika sayap pesawat jatuh, Lara akhirnya menempel di pesawat. Sayap pesawat jatuh ke bawah. Lara menarik napas. Dia memasuki rongga pesawat dan menemukan jeruji besi untuk memutuskan tali di tangannya. Tapi sepertinya kematian masih mengancam Lara. Sayap pesawat patah sehingga dia kehilangan keseimbangannya. Dia benar-benar akan jatuh ke bawah. Mengenali bahayanya sehingga meningkatkan kecepatan gesekan. Pada menit terakhir tali terputus dan berlari memutar ke ekor pesawat. Untung saja pesawat itu terjebak di antara dua tebing. Jadi pesawatnya hanya goyang beberapa kali lalu berhenti. Tapi musibah ini belum berakhir, musibah lain telah tiba. Lara baru saja hendak berdiri dan besi yang dia pegang rusak. Dia melihat tas parasut yang sudah lama. Tetapi saat ini kesulitan lain sedang menunggu Lara. Ada sebuah hutan di depan. Lara hanya melakukan yang terbaik untuk menghindari pohon tapi ia pun menabraknya. Setelah bergulir beberapa kali, Lara masih hidup. Tubuh Lara penuh dengan memar dan rasa sakit. Khususnya area perut yang sangat sakit. Ternyata dahan runcing menghantam perut Lara. Mencoba menahan rasa sakit untuk mencabut dahan itu. Tak jauh dari sana, datanglah suara ombak laut menghantam tepi pantai. Dia mengikuti ombak yang menerjang dan menemukan sebuah pantai yang sangat besar. Ternyata dia telah berhasil sampai ke pulau kecil yang legendaris. Sebelum Lara menemukan kamera yang ditinggalkan ayahnya, dia tahu ayahnya ingin membangkitkan ibunya yang sudah meninggal. Jadi dia pergi ke Pulau Mapel yang sudah mati. Untuk menemukan ayah Lara, dia memutuskan untuk datang ke pulau itu. Legenda patung tertutup adalah Ratu Pertama Jepang. Dia memiliki taktik yang sangat kuat yang bisa mengendalikan dunia dengan menyebarkan wabah. Jadi dia ditakdirkan untuk mati. Sampai seorang jenderal tentara yang sangat berani muncul dan menguncinya di sebuah pulau misterius. Mengetahui ayahku pergi ke sebuah pulau terkunci dalam legenda. Jadi dia bergegas menemui ayahnya. Lara tiba di Hong Kong dan menemukan putra temannya. Ayahnya meyakinkan dia untuk mengendarai kereta untuk menemukan pulau itu. Malam itu dua orang menemui badai yang sangat besar. Kapal menghantam batu dan mengalami kerusakan parah. Pengalaman bertahun-tahun dalam berlayar memintanya untuk segera melompat dari kapal. Melompat ke laut dan hanyut oleh ombak. Akhirnya dia datang ke pantai. Bayangan hitam muncul di depannya sekarang. Lalu Lara pingsan. Ternyata mereka dibajak oleh organisasi jahat. Organisasi itu juga mencari makam Ratu Jepang. Mereka sudah berbulan-bulan melakukan ekspedisi di pegunungan tapi tidak menemukan apa-apa. Ketika Lara bangun untuk menyadari bahwa buku harian ayahnya hilang, kepala organisasi menemukan itu dan menyitanya. Kemudian mereka memeriksa catatan harian untuk menemukan makam Ratu Jepang. Tim saya menemukan kubah batu besar. Dia memerintahkan para tahanan untuk menggali batu untuk menemukan jalan masuk mereka. Karena tidak ingin kuasai maka memutuskan untuk menolak. Saat penjaga tidak memperhatikan dan menyerangnya dengan sekop, dia mengambil kesempatan ini untuk lari. Seorang penjaga tidak jauh melihat langsung membalas tembakan dan menjatuhkannya dengan sekop. Melihat itu, dia cepat-cepat mengeluarkan pistol dan menembak tangannya. Bisa saja lolos.
Untuk melarikan diri dari pengejaran mereka, dia pun terpaksa melompat dari tebing. Lara tiba-tiba terbangun di malam hari. Seorang penjaga menemukannya. Keduanya memulai pertengkaran. Akhirnya berkat keterampilan bertarungnya yang hebat, Lara mengalahkan penjaga itu. Pada saat ini seorang pria muncul di depannya. Orang ini adalah ayah Lara. Ayahnya membantu Lara menangani cederanya. Sang ayah memberitahu Lara alasan dia masih berada di pulau itu karena dia sendiri adalah satu-satunya dia yang tahu makam Ratu Jepang. Dia harus menjaga makam ini agar orang-orang jahat tidak berani macam-macam. Sekarang setelah dia tahu Lara belum mendapatkan buku diarinya, Karen diambil oleh mereka. Dia pun sangat marah sekarang. Di sisi lain dia telah menemukan pintu masuk ke kuburan. Untuk mencegah memasuki kuburan, dia memutuskan untuk melawan yang terbaik. Dia menggunakan busurnya untuk menyelamatkan dan menangkap mereka. Tapi sayang, ayahnya telah ditangkap. Gunakan nyawa ayahnya untuk memaksa membuka kubur. Apapun yang terjadi, hanya harus setuju. Dia memanjat pintu besar yang mengarah ke makam. Menggunakan kekuatannya untuk mendorong sebuah batu besar di pintu. Ketika batu terakhir terhimpit, batu-batu lainnya berputar. Pintu batu besar itu segera runtuh total. Sebuah gua besar terbuka. Dia menggunakan tali untuk masuk dan menemukan bahwa di dalam tidak ada manusia. Angin sejuk bertiup dan membuat seluruh tubuh dingin. Kemudian mereka menginjak lantai dan tiba-tiba lantai itu mengeluarkan senjata yang menusuknya sampai mati. Mereka menemukan jembatan rusak di depan. Fago membakar obor dan melemparkannya ke bawah. Di bawah adalah lembah yang penuh dengan tulang manusia. Mereka sedang menyiapkan tangga untuk dilewati. Tidak menyangka seorang penjaga akan memicu agensi secara tidak sengaja. Dua cakram bundar besar menghalangi jalan mereka. Berikutnya lantainya dengan cepat ambruk. Untungnya Lara cepat memasukkan batu biru ke dalam lubang kunci sehingga agensi dihentikan. Akhirnya mereka masuk ke asrama Ratu. Setelah melewati kamar pelayan, mereka terlihat peti mati Ratu Jepang. Para penjaga mengabaikan peringatan sang ayah. Tapi mereka dengan sengaja membuka peti mati itu. Penutup peti mati dibuka. Tubuh wanita yang sangat terpelihara dengan baik muncul. Tapi tubuhnya dengan cepat teroksida dan berubah menjadi tulang kering. Melihat lukisan di dinding, tiba-tiba menyadari bahwa Ratu tidak terkunci di sini. Tetapi dengan sukarela dikubur di sini. Perintahkan untuk mengeluarkan tubuhnya. Tiba-tiba mayat itu berdiri. Saat ini tangan para penjaga mulai hitam seperti terinfeksi virus yang dahsyat. Tidak lama kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Melihatnya seperti itu, rekannya menembaki dia. Ratu Jepang terinfeksi virus mematikan. Untuk menjaga rakyatnya tetap aman, dia mengkarantina dirinya di pulau kecil ini. Tentu saja virus itu ditujukan kepada sang ratu. Dia mengambil tang dan memotong salah satu jari ratu dan memasukkannya ke dalam plastik. Merasa tidak enak, Lara pun menghantamnya dengan keras. Ayahnya tiba-tiba tertembak di bagian paha. Lara memancing penjaga yang terus mengejar Lara. Lara memanfaatkan perangkap untuk mengalahkan lawannya. Tiba-tiba seorang penjaga yang terinfeksi virus tiba-tiba bangkit. Mulai menyerang ayah Lara, tetapi ayahnya tertembak. Lara juga terinfeksi virus karena menyentuhnya. Dia tahu hidupnya tidak lama lagi. Dia tidak ingin virus itu menyebar di luar sehingga memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Setelah dua orang memberi petunjuk, Lara mencoba melarikan diri. Sang ayah yang memutuskan untuk menggunakan bom untuk menghancurkan tempat ini. Lara baru saja berlari keluar dan melihat dia datang ke sisi lain. Lara berlari ke atas agar tidak bisa melarikan diri. Dia menendang tangga langsung dari tebing. Tepat waktu untuk meninju lehernya dan mengambil kesempatan untuk mengambil jari Fago dan mendorong ke dalam mulutnya. Kemudian dia menendang Fago dari tebing dengan kakinya. Ayahnya pun memicu bom. Makam itu mulai runtuh. Melihat hal ini, dia mencoba melompat dari ketinggian. Dia menggunakan kait besi untuk memanjat. Pada saat-saat terakhir sebelum makam runtuh, genggaman pada tali pun terjatuh. Dia sedang menunggu di luar untuk menyelamatkan Lara. Akhirnya keduanya membajak helikopter dan meninggalkan pulau. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.